Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump heran lantaran Iran tidak kunjung menyerah meskipun AS telah melakukan peningkatan kekuatan militer secara besar-besaran di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff di tengah berlangsungnya negosiasi antara Washington dan Tehran di Jenewa, Swiss. Perundingan tersebut merupakan upaya terakhir untuk mencegah terjadinya eskalasi aksi militer di kawasan tersebut. Ia menyatakan Trump terus memantau posisi Iran setelah memberikan ancaman mengenai konsekuensi berat jika kesepakatan gagal dicapai. Witkoff pun mengakui bahwa membawa Iran ke titik penyerahan diri bukanlah perkara mudah bagi Amerika Serikat. Ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Iran kian meruncing. Pengerahan jet tempur dan kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat ke Laut Mediterania dinilai menjadi sinyal perang antara AS dan Iran semakin dekat. Apakah jika tidak mencapai kesepakatan perang antara AS dan Iran akan benar pecah? Kami membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Ya, dengan Eva di studio, Pak Reza, terbaru negosiasi antara Washington dan Tehran belum mencapai kesepakatan. Apakah dimungkinkan bisa mencapai kesepakatan atau ujungnya akan deadlock aja? Tampaknya akan deadlock ya, karena tekanan Amerika Serikat itu sulit diterima oleh Iran karena Amerika menekan agar semua fasilitas nuklir Iran itu dibekukan, kemudian semua peluru kendali jarak jauh Iran juga dibekukan. Bagi Iran ini tidak bisa diterima karena Iran dalam hatinya mewakili peradaban Persia, Iran mewakili peradaban Islam, Iran mewakili Islam yang rahmatan lil alamin, dan Iran menolak takluk pada Amerika Serikat. Tapi ancaman dari Amerika Serikat itu juga patut diwaspadai karena kehadiran kapal-kapal induk Amerika Serikat itu luar biasa. Terdapat USS Abraham Lincoln yang panjangnya sekitar 333 meter, kemudian memiliki awak sekitar 5.700 dan berkekuatan nuklir dan bertenaga nuklir. Pada saat yang sama juga Amerika Serikat telah menurunkan USS Gerald Ford, juga bertenaga nuklir, tapi krunya sekitar 4.500 dan juga memiliki panjang 337 meter. Ancaman Amerika Serikat memang sangat serius karena kapal-kapal ini dipersenjatai juga oleh perangkat-perangkat misil, misalnya USS Michael Murphy, USS Spruance, dan USS Frank Peterson. Juga ada di sekitarnya kapal USS Bainbridge, USS Mayhem, dan USS Winston Churchill. Semua kapal itu dapat mengoperasikan yang namanya F-35C Lightning, kemudian FA-18 Super Hornet, kemudian puncak teknologi Amerika Serikat dimunculkan sekarang untuk berhadapan dengan Iran. Dan juga dalam rencana perang ini, Amerika Serikat juga sudah menyiagakan pangkalan-pangkalan militernya di Turki, di Siprus, di Syria, di Yordan, di Irak, di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Uni Arab Emirat, di Saudi Arabia. Cuman dalam perang ini yang tampaknya Amerika Serikat tidak waspadai adalah Iran ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, di mana dalam perang itu menurut kalau boleh saya tafsirkan berpikir Iran, di mana sukses itu ditentukan dengan kemampuan kita menyesuaikan diri dengan harapan lawan. Harapan lawan adalah menyerang lewat kapal induk. Kemudian juga Iran menerapkan strategi Sun Tzu yang selanjutnya, yakni terlihat lemah walaupun sebenarnya kuat, dan tidak menunjukkan kekuatan pada saat lemah. Jadi perang ini adalah perang urat saraf dan juga perang yang sangat mematikan. Karena Iran sudah benar-benar siap dengan peluru kendalinya. Misalnya peluru kendali jarak menengah yang namanya itu Khaybar, itu berjarak 1.450 km. Kemudian terdapat juga Sejil berjarak 2.000 km, Gadar berjarak 2.000 sampai 3.000 km, dan Shahab berjarak 1.200 sampai 2.100 km. Dan juga Iran sudah menyiapkan cruise missiles, misalnya yang berjarak rendah, tengah maupun jauh, dan konon sangat sulit dideteksi. Dan pada saat yang sama juga Iran sudah siap mengarahkan peluru kendalinya, dan istilahnya sudah yang tidak terlihat kasat mata, konon yang berkemampuan terbang sekitar 13 sampai 15 Mach, dan itu berjarak 1.400 sampai 1.500 km. Dan untuk itu
peluru kendali ini konon sudah fokus, sudah menargetkan target-target khusus, misalnya pangkalan Amerika Serikat di Irak dan juga pangkalan-pangkalan militer Israel. Dan juga peluru kendali Iran sudah terarah kepada fasilitas-fasilitas kritis yang ada di Saudi Arabia dan Uni Arab Emirat. Kemudian juga mengarahkan kepada pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang bergerak di Teluk Parsi dan Laut Saudi Arabia. Jadi dalam hal ini saya perhatikan Amerika Serikat mengancam dengan luar biasa dari darat, laut, dan udara. Namun Iran juga sudah menyiapkan rudal-rudal balistik yang sudah lock-in. Lock-in itu artinya sudah fokus. Bila sekiranya Iran melihat adanya serangan dari Amerika Serikat, bahkan sebelum serangan itu tiba, maka Iran itu sudah menargetkan misalnya pangkalan militer Harir di Irak, kemudian pangkalan militer Al-Assad di Irak, kemudian pangkalan militer Al-Tam di Syria, pangkalan militer Ali Al-Salem di Kuwait, dan juga lusinan yang datanya itu disembunyikan oleh Iran. Tapi jelas targetnya adalah di Turki ada 1.800 personil Amerika, di Syria ada 800, di Irak ada 2.500, di Kuwait ada 13.500, di Bahrain ada 9.000. Jadi dapat kita mengerti kalau seminggu terakhir Amerika Serikat melakukan banyak sekali rotasi. Saya tidak diketahui pasti kemana rotasi itu menyusul. Baik, Pak Reza, AS mengancam lewat darat, laut, dan udara. Iran juga siapkan rudal balistik. Kita mulai dari sisi AS dulu ya. Apa pertimbangan Amerika Serikat berhitung di level tekanan dan ancaman hingga sampai melakukan serangan? Karena Amerika Serikat yakin ya bahwa dia akan menang ya. Bahkan dia juga sudah menargetkan infrastruktur Iran, terutama sekali kementerian-kementerian teknis dan garda revolusi. Kemudian juga Amerika Serikat mengetahui bahwa Iran itu lemah karena ekonominya sudah berhasil disanksi sejak tahun 1979. Dengan demikian mereka berpikir bahwa kemampuan militer Iran itu sudah menurun, terutama sekali sejak dibom tahun lalu di Fordo, Natanz. Kemudian juga Amerika Serikat juga melihat bahwa masih ada potensi untuk mengubah pemerintahan dari pemerintahan yang sangat pro-Islam menjadi pemerintahan yang sekuler. Dan Amerika Serikat sudah menyiapkan kandidat untuk kepala negara yang baru. Itu adalah putra sulung dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer yang bernama Reza Sirus. Dan Reza Sirus ini konon keluarga negaranya adalah Amerika Serikat, dan Reza Sirus ini sudah menyatakan loyalitasnya kepada Amerika Serikat. Kemudian juga ada keyakinan bahwa dalam waktu singkat pemerintahan Iran itu bisa diganggu dan sudah diciptakan pemerintahan bayangan yang konon sudah disiapkan, walaupun 600 agen Iran itu sudah ditahan oleh pemerintah Iran. Untuk itu ya yang kita perhatikan Amerika Serikat juga sangat yakin karena dalam perang ini mereka sudah secara khusus menyiapkan 500 sampai 100 Tomahawk yang sudah sangat terarah kepada instalasi-instalasi di Iran. Dan itu kita perhatikan selama seminggu terakhir pesawat kargo C-17 dan C-5M dan pesawat tanker KC-135S dan pesawat tanker KC-46S itu sudah banyak sekali melakukan latihan-latihan termasuk refueling atau pengisian bahan bakar di udara di berbagai titik di Timur Tengah. Jadi kesiapan Amerika Serikat itu sudah ada. Namun tetap juga masih ada kritik yang membuat Amerika Serikat ini belum juga melakukan serangan, yakni ada ego dari Donald Trump yang di mana dia yang akan menentukan serangan itu kapan dilakukan. Baik, itu ada ego dari Trump. Kalau dari sisi Iran melalui PBB tertingginya menyampaikan siap dengan opsi perang. Akankah perang antara AS dan Iran benar-benar pecah dalam waktu dekat atau hanya saling retak semata? Dan kita kaitkan dengan situasi geopolitik antara Timur Tengah dan AS jika pemanas, apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh Indonesia dan bagaimana mitigasinya, Pak Reza? Dampak ini akan segera terwujud ke seluruh dunia ya. Di mana serangan-serangan ini bukan hanya menyasar sasaran militer, tapi juga sasaran sipil, dan target-target Iran itu tidak bisa dibayangkan akan kemana. Itu bisa bergerak ke Saudi Arabia, bisa bergerak ke Qatar, bisa bergerak ke Oman, dan juga bisa bergerak ke wilayah-wilayah yang konon menurut Iran ada wangi Amerika Serikat sekecil apapun, itu akan diserang. Misalnya kapal-kapal Amerika Serikat ataupun kantor-kantor perwakilan Amerika Serikat, itu bisa diserang oleh Iran. Jadi ini yang membuat dunia masih berpikir perang ini mungkin terjadi. Tapi pada saat yang sama, kalau perang ini benar-benar terwujud, maka laut-laut di sekitar Iran itu akan
akan terblokade, selat-selat strategis atau yang namanya choke points itu akan diblokade, kemudian juga pergerakan manusia itu juga akan sangat sulit. Jadi ini yang mengkhawatirkan. Misalnya kita melihat beberapa tahun silam krisis di Timur Tengah itu berdampak kepada pengungsian yang luar biasa. Ini juga hal yang perlu diwaspadai. Dan apakah yang akan terjadi atas Indonesia? Ya kemungkinan besar ya banyak pihak yang akan mencoba agar Indonesia terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam konflik ini. Misalnya akan ada upaya-upaya penggerogotan di Indonesia, seolah-olah terkesan bahwa Indonesia sudah menentukan sikap, ataupun juga ada upaya-upaya untuk mengganggu infrastruktur di Indonesia dengan pertimbangan bahwa infrastruktur itu akan berbahaya sekiranya digunakan oleh Indonesia untuk suatu tujuan-tujuan tertentu. Jadi kita berhadapan dengan berbagai opsi yang sangat menggelisahkan. Berbagai opsi penuh ketidakpastian ya Pak Reza. Terima kasih untuk analisa Anda, pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.